Siapa sih yang nggak mau punya penghasilan tambahan tanpa harus bekerja keras setiap hari? Nah, ada kok cara-cara yang bisa teman-teman coba dengan memiliki aset penghasil pendapatan pasif. Pendapatan pasif ini artinya teman-teman bisa mendapatkan uang secara rutin tanpa harus terlibat langsung dalam proses kerjanya setiap waktu. Menarik kan? Mari kita bahas apa saja contoh-contoh aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Yang pertama adalah saham dividen. Saham dividen adalah saham dari perusahaan yang secara rutin membagikan sebagian keuntungannya kepada para pemegang saham. Teman-teman bisa membeli saham dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah stabil dan memiliki catatan pembagian dividen yang konsisten. Setiap kali perusahaan membagikan dividen, kalian akan menerima uang tanpa harus melakukan apa-apa selain memegang saham tersebut. Keuntungan dari saham dividen adalah teman-teman bisa mendapatkan dua sumber pendapatan sekaligus, dari dividen dan dari kenaikan harga saham itu sendiri. Tapi jangan lupa bahwa harga saham itu bisa naik dan turun, jadi ada resiko kerugiannya juga. Oleh karena itu, penting banget untuk memilih perusahaan yang sehat secara finansial dan memiliki reputasi baik dalam membagikan dividen. Investasi di saham dividen juga mudah untuk dilakukan karena sekarang sudah banyak aplikasi investasi yang memudahkan kita untuk membeli saham dengan modal HP. Teman-teman bisa mulai dengan modal kecil dan menambah investasi seiring waktu. Dengan strategi yang tepat, saham dividen bisa menjadi sumber pendapatan pasif yang menguntungkan. Contoh yang kedua adalah reksadana. Reksadana adalah produk investasi yang mengelola dana dari banyak investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen pendapatan tetap, misalnya aja obligasi. Teman-teman cukup membeli unit reksadana, kemudian manajer investasi yang akan mengelola dana kalian. Setiap bulan atau periode tertentu, kalian akan menerima imbal hasil dari investasi tersebut. Keunggulan reksadana pendapatan tetap adalah resikonya yang relatif lebih rendah dibandingkan saham, tapi tetap memberikan potensi pendapatan rutin. Teman-teman juga tidak perlu repot-repot menganalisa pasar atau memilih obligasi sendiri karena semua sudah diurus oleh manajer investasi profesional. Ini cocok untuk teman-teman yang mau investasi tanpa harus pusing memantau pasar setiap harinya. Selain itu, reksadana pendapatan bisa tetap dibeli dengan modal yang terjangkau sehingga yang baru pun bisa ikutan investasi dan mulai merasakan manfaatnya. Dengan konsistensi dan kesabaran, reksadana pendapatan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan pasif yang stabil untuk masa depan kita. Contoh yang ketiga adalah deposito berjangka atau fixed deposit. Ini adalah salah satu instrumen keuangan yang sangat populer untuk menghasilkan pendapatan pasif. Intinya sih, deposito berjangka adalah produk simpanan di bank di mana dana yang kalian setorkan akan dikunci selama jangka waktu tertentu. Misalnya aja 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau bahkan beberapa tahun. Selama periode tersebut, kalian tidak akan bisa menarik dana. Kalaupun mau ditarik jadinya terkena penalti, tapi sebagai gantinya, teman-teman akan mendapatkan bunga tetap yang dibayarkan secara berkala. Keuntungan utama dari deposito berjangka adalah tingkat keamanannya yang tinggi karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS hingga batas tertentu. Selain itu, bunga yang ditawarkan biasanya lebih tinggi daripada tabungan biasa sehingga cocok untuk teman-teman yang mau mendapatkan pendapatan pasif dengan risiko sangat rendah dan tanpa perlu mengelola investasi secara aktif. Nah, buat teman-teman yang mau memastikan investasinya sesuai dengan prinsip syariah, saat ini ada juga kok bank-bank yang menawarkan deposito berjangka yang sifatnya syariah. Pada deposito syariah, sistem yang digunakan adalah akad mudorobah di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana akan dibagi sesuai nisbah atau persentase bagi hasil yang telah disepakati di awal dan bukan berdasarkan bunga tetap seperti pada deposito konvensional. Deposito syariah memberikan kepastian bahwa dana yang kamu investasikan itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, bebas dari unsur riba dan sebagainya. Selain itu, deposito syariah juga dijamin oleh LPS sehingga tetap aman dan terjamin. Contoh yang keempat adalah obligasi. Obligasi ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan di mana teman-teman akan bertindak sebagai investor dan mendapatkan bunga secara berkala selama jangka waktu tertentu. Setelah jatuh tempo, pokok investasi akan dikembalikan.
Obligasi sering dianggap sebagai instrumen investasi yang relatif aman dibandingkan saham. Keuntungan dari obligasi adalah pendapatan bunganya yang rutin dan resikonya yang relatif lebih rendah, terutama jika memilih obligasi pemerintah. Teman-teman bisa membeli obligasi melalui bank atau platform investasi online dan biasanya tidak memerlukan pengelolaan aktif setelah pembelian. Obligasi juga sangat cocok untuk mereka yang mau pendapatan pasif dengan risiko minim. Selain itu, obligasi juga bisa menjadi bagian dari diversifikasi portfolio kalian supaya investasinya bisa lebih seimbang dan stabil. Dan contoh yang kelima adalah menyewakan properti. Menyewakan properti ini adalah salah satu cara mendapatkan penghasilan pasif yang paling populer ya. Misalnya aja teman-teman membeli rumah, apartemen, atau ruko, kemudian disewakan kepada orang lain. Atau kalau tidak bisa membeli properti khusus untuk disewakan, bisa juga teman-teman lakukan dengan menyewakan kamar yang tidak digunakan di rumah. Setiap bulan, kalian akan menerima uang sewa dari penyewa tanpa harus bekerja secara aktif. Tentu saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti perawatan properti, mencari penyewa yang tepat, tapi secara umum, properti sewa bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil. Selain itu, nilai properti juga cenderung naik seiring waktu. Jadinya, selain mendapatkan uang sewa, teman-teman juga berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga properti di masa depan. Tapi ya, investasi properti memang membutuhkan modal yang sangat besar di awal. Teman-teman juga harus siap menghadapi risiko, misalnya aja kalau propertinya kosong, atau penyewa menunggak pembayaran, dan sebagainya. Meskipun begitu, banyak orang yang tetap memilih properti sewa sebagai aset pendapatan pasif karena keuntungannya yang ganda, karena bisa dapat dari sewa, dan juga dari potensi kenaikan nilai aset. Kalau teman-teman tertarik, pastikan kalian melakukan riset terlebih dahulu supaya investasinya lancar. Contoh yang keenam adalah aset digital. Aset digital seperti website, aplikasi, blog, atau channel YouTube juga bisa menjadi sumber pendapatan pasif. Teman-teman bisa membuat konten yang menarik, lalu melakukan monetisasi aset digital tersebut melalui iklan, afiliasi, atau penjualan produk digital. Setelah aset digital kalian berkembang dan memiliki audiens, penghasilan bisa terus mengalir meskipun kalian tidak selalu aktif mengelolanya. Tapi ya, memang membangun aset digital ini membutuhkan waktu dan usaha di awal-awal. Misalnya aja dengan membuat konten, mengelola SEO atau keywords, atau juga mempromosikan channel kalian. Tapi setelah aset tersebut stabil, kalian bisa mendapatkan penghasilan dari iklan, sponsor, atau penjualan produk secara otomatis. Mimin sendiri sudah mengalami sih bahwa aset digital ini memang bisa menjadi sumber pendapatan pasif yang sangat menjanjikan. Selain itu, aset digital juga bisa terus berkembang dan memberikan penghasilan dalam jangka panjang selama kalian memilih topik yang dibutuhkan banyak orang dan tidak terkekang waktu. Teman-teman hanya perlu melakukan pemeliharaan minimal supaya aset digitalnya tetap relevan dan menarik. Ini cocok banget untuk teman-teman yang suka dunia digital dan ingin punya penghasilan tambahan dari internet. Contoh yang ketujuh adalah royalti. Royalti ini adalah pendapatan yang bisa teman-teman dapatkan dari karya yang sudah kalian ciptakan, misalnya saja dari bikin buku, bikin musik, atau karya digital lainnya. Setiap kali karya kalian digunakan, dijual, atau diputar, mestinya kalian akan mendapatkan bayaran berupa royalti. Ini adalah salah satu bentuk pendapatan pasif yang sangat menarik, terutama kalau kalian punya bakat di bidang kreatif. Proses mendapatkan royalti tentu saja membutuhkan usaha di awal, misalnya dengan menulis buku atau membuat lagu. Tapi kalau karyanya sudah dipublikasikan dan kalau sukses, teman-teman bisa terus mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja lagi. Semakin banyak orang yang menikmati karya kalian, maka semakin besar juga royalti yang bisa diterima. Royalti juga bisa menjadi sumber pendapatan jangka panjang karena karya yang bagus bisa terus menghasilkan uang selama bertahun-tahun. Jadi kalau teman-teman punya passion di bidang kreatif, jangan ragu untuk mencoba menghasilkan karya dan menikmati pendapatan pasif dari royalti. Sekarang silakan pilih aja opsi mana yang paling sesuai dengan minat, tujuan, dan profil risiko kalian. Silakan mulai aja dulu dari langkah kecil untuk masa depan keuangan yang lebih baik. Sekian dulu video kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.